Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga malam ini ditayangkan dari kediaman keluarga Ibu Suparia Matita Putih, Sektor 1. Pelayan firman adalah Ketua Majelis GPIB Jemaat Immanuel Semarang, dan kiranya firman yang ditaburkan menjadi berkat dalam rumah tangga dan keluarga kita sekalian. Kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 28 baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 28 baitnya yang pertama. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan dengan keluarga, kami mau beribadah kepadamu, dan kiranya ibadah ini berkenan di hadirat-Mu. Dan dalam bimbingan Roh Kudus, kami juga menerima terang firman-Mu yang dibacakan, dan kami merenungkannya untuk bertumbuh dalam kasih-Mu. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, kita membuka Alkitab kita dari kitab Hosea, pasal 3, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima dibacakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apa yang dikatakan di dalam pembacaan kita pada
malam ini sekali lagi terambil dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya mengangkat tema dari bacaan ini adalah menjaga kekudusan perkawinan. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menyimak pembacaan kita tadi, bahwa Gomer itu dibeli oleh Hosea, yang harganya tadi sudah jelas di dalam bacaan kita. Gomer dibeli oleh Hosea agar dia dikeluarkan dari lingkungannya, artinya dari lingkungan persundalan. Bapak Saudara, dalam hal ini perintah Allah kepada Hosea untuk membeli Gomer, coba kita bandingkan dengan pemanggilan Abraham, bahwa di sana Abraham dipanggil oleh Allah dan Abraham diperintahkan untuk keluar dari Haran. Jadi Abraham ketika dipanggil Allah, dia juga harus keluar dari lingkungan bangsanya. Dia harus tinggalkan Haran dan menuju tentu tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya kalau Gomer dia dikeluarkan dari lingkungan persundalan itu, tujuannya adalah bahwa Gomer diarahkan, Gomer dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar dan memperoleh perdamaian dan juga kekudusan yang dari Allah. Jadi sekali lagi dalam proses pemulihan Gomer, Gomer harus dikeluarkan dari lingkungannya agar sekali lagi memperoleh perdamaian dan kekudusan yang dari Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agaknya ketika Gomer menjadi istri Hosea, atau ketika Hosea memperistrikan Gomer, agaknya Gomer sudah terlebih dahulu dikuduskan. Hosea tidak langsung mengawini Gomer, tapi Gomer harus dikuduskan dulu. Tadi dalam bacaan kita dengan jelas bahwa Gomer setelah dibeli oleh Hosea, dia dilarang melakukan satu hubungan sebadan dengan laki-laki lain. Bahkan di sana dikatakan Hosea sendiri tidak melakukan hubungan sebadan dengan Gomer karena belum ada dalam satu perkawinan. Jadi sekali lagi, Hosea mengawini Gomer adalah setelah Gomer dikuduskan, setelah Gomer mengalami proses pembaharuan hidup. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berarti bahwa baik Hosea, baik Gomer adalah orang-orang yang dipanggil dan menyimak atau memperhatikan panggilan itu. Di sana menjadi jelas buat kita, Bapak Saudara, bahwa ketika kita mendengarkan panggilan Allah, maka harus ada kesediaan. Kesediaan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kesediaan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan, perilaku yang lama. Itu harus ditinggalkan ketika kita menyatakan ya atas panggilan Allah. Dalam bacaan kita sekali lagi di sana dijelaskan, Gomer dan Hosea tidak melakukan hubungan sebadan. Lalu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Hosea juga tidak melakukan hubungan sebadan dengan Gomer? Karena Hosea bukan mengedepankan apa yang menjadi hasratnya atau apa yang menjadi nafsunya sebagai laki-laki, tetapi Hosea lebih mengedepankan misi Allah terhadap pemanggilannya. Baik Hosea juga Gomer dipanggil oleh Allah untuk maksud dan rencana Allah bagi Israel umatnya.
Itu sebabnya dikatakan bahwa perkawinan Hosea dengan Gomer adalah gambaran pemulihan hubungan antara Allah dengan umatnya Israel. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau Gomer harus mengalami proses di mana dia dilarang untuk melakukan hubungan sebadan baik kepada laki-laki lain setelah dibeli, bahkan juga terhadap Hosea. Karena sesungguhnya proses itu berakhir pada pencarian akan Allah, atau bahasa yang biasa kita dengar, tujuan akhirnya adalah penyesalan dan pertobatan. Mencari Allah supaya mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang kekudusan sebuah perkawinan, maka menjadi panggilan baik suami, baik istri, mereka harus menjaga kekudusan dari perkawinan itu sendiri. Kan kalau kita dengar ada berita warta jemaat di gereja bahwa pada tanggal sekian akan dilaksanakan ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan kudus. Mengapa harus dikatakan perkawinan kudus? Karena perkawinan itu memang kudus adanya. Lalu suami dan istri punya tanggung jawab untuk menjaga kekudusan dari perkawinan itu. Kekudusan itu sendiri dinyatakan di dalam penumpangan tangan. Karena Allah menyertai, Allah hadir dalam perkawinan itu. Maka setiap suami dan istri harus menjaga kekudusan perkawinannya. Sama seperti apa yang sudah saya katakan di atas tadi, bahwa Hosea mengawini Gomer karena Gomer sudah mengalami pemulihan dan memperoleh kekudusannya kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana kita memahami kekudusan itu sendiri? Kalau tadi dikatakan bahwa suami istri harus menjaga kekudusan dari perkawinan, maka apa sesungguhnya kekudusan itu? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kekudusan bukan semata-mata sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Bukan semata-mata itu. Tetapi bicara tentang kekudusan, kekudusan adalah kualitas. Kekudusan adalah bobot dari sebuah perkawinan yang dibenarkan oleh Allah. Jadi intinya kekudusan itu menunjuk pada kualitas perkawinan itu sendiri. Lalu kualitasnya seperti apa? Kualitasnya Bapak Saudara kita bisa mengacu kepada surat Galatia pasal 5 ayat 22. Di dalam Galatia 5 ayat 22 adalah hidup di dalam roh. Bapak Saudara, kita menjadi kudus bukan karena kita suci, tetapi karena Allah yang kudus. Itu berarti kita harus masuk di dalam kehidupan Allah. Kita harus masuk ke dalam pribadi Allah, maka kita bisa menjadi kudus. Itu sebabnya Galatia 5 ayat 22 menjadi dasar hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam Allah. Bagaimanakah hidup yang di dalam Allah itu? Di sana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, dalam hubungan perkawinan, di dalamnya ada kasih. Tentu kasih di sini adalah kasih Allah. Di dalam kasih Allah, seperti yang sudah kita ketahui, kasih Allah adalah kasih meskipun. Karena sekalipun, meskipun Israel kepala batu, meskipun Israel adalah umat yang tidak taat, tapi kasih Allah tetap menyertai umat. Demikian dalam hubungan suami dan istri. Suami dan istri bisa jatuh dalam kesalahan, tapi kasih Allah memberikan pengampunan. Jadi dalam kehidupan suami dan istri harus ada di dalam kasih Allah. Bukan kasih eros, bukan kasih filia, tetapi kasih agape yang adalah kasih Allah. Yang kedua, di dalam hidup roh itu ada sukacita. Jadi dalam perkawinan yang menjaga kekudusan, di dalam rumah tangga itu selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan. Sukacita dan kegembiraan tidak identik dengan kepuasan.
tidak identik dengan kesuksesan atau keberhasilan. Sukacita itu bisa juga terjadi di dalam kehidupan ketika kita terbeban dengan persoalan hidup, ketika kita ada dalam kesulitan, kita ada dalam penderitaan. Bagi Kristiani itu bukan halangan untuk bersukacita. Mengapa Kristiani tetap bersukacita? Karena dia percaya kepada Allahnya yang selalu menuntun dan menjaga kehidupannya. Jadi yang kedua, dalam perkawinan selalu ada sukacita. Karena dia percaya Allah hadir. Allah selalu hadir untuk menolong dan selalu mau memberikan kekuatan, mengangkat tangan kita ketika kita jatuh. Yang ketiga, Bapak Saudara, adalah damai sejahtera. Jadi dalam rumah tangga, dalam sebuah perkawinan, kedamaian itu harus dijaga. Kedamaian bukan berarti tidak ada persoalan. Damai sejahtera itu berarti memiliki kemampuan mengatasi konflik, kemampuan mengatasi masalah di dalam keluarga. Tetapi sekali lagi Bapak Saudara, damai sejahtera itu hadir. Sekali lagi, oleh karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk saling memahami, untuk saling mengerti. Dalam rumah tangga, mustahil tidak ada pertengkaran antara suami dan istri. Selama dia masih menjadi manusia. Ada dalam pertengkaran, ada dalam perselisihan. Tetapi bagaimana kemampuan, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, kemampuan memahami pandangan orang lain, kemampuan untuk mengerti apa yang dikatakan suami, mengerti apa yang dikatakan istri, pengertian, saling pengertian, inilah yang membawa kita sekalipun, sekali lagi, kita ada persoalan tapi kedamaian itu tetap terjaga. Dan ketika kedamaian itu ada dalam rumah tangga kita, maka kehidupan kita pun sejahtera. Itulah damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Suami dan istri harus sabar satu terhadap yang lain. Itu yang dikatakan kita harus tinggalkan egoisme kita. Kesabaran hanya bisa dilakukan kalau kita keluar dari egoisme kita. Kalau kita masih mempertahankan egoisme kita, kita akan tidak mampu untuk sabar. Yang kelima adalah kebaikan. Kebaikan ini, Bapak Saudara, adalah bagaimana kita hidup saling terkait dengan hidup yang saling mengerti, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Itulah kebaikan. Kesabaran itu juga adalah kebaikan. Jadi, banyak hal yang kita harus lakukan di dalam kebaikan, baik suami maupun istri. Kemudian yang terakhir, Bapak Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22, hidup dalam roh yang terakhir adalah kesetiaan. Jadi kalau kita mau menjaga kekudusan perkawinan kita, yang terakhir adalah kesetiaan. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan, bagi perkawinan Kristiani, dia harus tetap setia. Bukan seperti ada kata pepatah, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Itu bukan kehidupan Kristiani. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, proses pemulihan Gomer ini juga menjadi panggilan bagi gereja. Gereja dipanggil, gereja hadir untuk menjaga, memelihara kehidupan iman umatnya. Menjaga, memelihara kehidupan warga jemaatnya. Maka Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja punya tugas menjaga kekudusan kehidupan umatnya, kehidupan warga jemaatnya. Sekali lagi, itulah tugas gereja. Karena gereja punya tugas
menjaga dan memelihara kekudusan umatnya. Maka gereja harus melaksanakan yang namanya tindakan disiplin gereja. Di dalam tatanan GPIB, di sana ada dikatakan sebagai tindakan disiplin gereja, warga jemaat yang melakukan di luar dari kehendak Allah, maka dia masuk di dalam penggembalaan khusus. Jadi penggembalaan khusus adalah tindakan disiplin gereja. Tentu Bapak Saudara, banyak warga gereja, khususnya GPIB, ketika mendengar yang namanya penggembalaan khusus, itu rasa-rasanya kayak berhadapan dengan sebuah monster. Sehingga kalau dikenakan penggembalaan khusus, lebih baik saya tinggalkan gereja saya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tindakan seperti itu bukan tindakan yang tepat. Karena fungsi keberadaan gereja memelihara dan menjaga kekudusan umat. Artinya, gereja menjaga hubungan Allah dengan umat. Menjaga dan memelihara hubungan warga jemaat kepada Allahnya. Bukan kepada lembaga gereja, tapi hubungan antara umat kepada Allah. Hubungan umat kepada Allah harus ada di dalam kekudusan. Yang seperti tadi sudah dikatakan. Artinya Bapak Saudara, penggembalaan khusus mengantarkan setiap umat yang bermasalah, baik apakah itu dalam kerangka moral, apakah itu pelanggaran terhadap institusi. Tujuannya adalah agar yang melanggar itu menemukan kesalahannya. Agar yang melanggar itu muncul penyesalan di dalam dirinya. Bahwa saya sudah bersalah. Bahwa saya sudah mengambil jalan yang tidak tepat dalam hidup saya. Seturut dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Seturut dengan firman Allah. Saya sudah tersesat. Kesadaran ini, penyesalan yang muncul, membawa setiap orang yang bersalah, yang melanggar tadi, menuju pada satu pertobatan. Diantar untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Artinya seperti Gomer, dia tidak boleh lagi bersetubuh dengan laki-laki lain. Setelah dia dibeli, apalagi setelah menjadi istri dari Hosea. Itu artinya orang yang bertobat adalah orang yang meninggalkan, bukan sekedar menyesal, tetapi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama dan masuk ke dalam hidup yang baru. Jadi itulah tujuan dari penggembalaan khusus. Barang siapa yang melakukan kesalahan dalam konteks baik itu institusi gereja maupun dalam konteks moral, maka sekali lagi, seperti apa yang dikatakan pada hari Minggu kemarin, itulah harga yang harus kita bayar oleh karena perbuatan kita yang melanggar dari apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan kesadaran, dengan pertobatan, mereka yang melakukan perbuatan tadi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah diantar untuk berseru kepada Allah supaya mendapatkan keselamatan, supaya mendapatkan belas kasih Allah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan, dan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Jadi itulah tujuan dari penggembalaan khusus, seperti apa yang Allah lakukan bagi umat Israel melalui Hosea yang diperintahkan untuk mengawini Gomer, dan Gomer harus mengalami pemulihan. Atau dengan bahasa yang sudah dikatakan tadi, Gomer memasuki penggembalaan khusus. Setelah dia selesai memasuki penggembalaan khusus, maka Hosea mengawini Gomer. Jadi Gomer sudah ada di dalam kekudusannya.
Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, di atas semuanya ini, sekali lagi, sebagai umat Allah, dituntut dari kita untuk setia dan taat, melakukan apa menjadi kehendak dan perintahnya. Oleh sebab itu, Bapak saudara, malam ini kita diingatkan bagaimana kita harus menjaga kekudusan perkawinan kita dan menjaga kekudusan rumah tangga dan keluarga kita. Kiranya firman ini mengingatkan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pada malam ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392. Baitnya yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ketika Engkau berkehendak agar kami menjaga kekudusan perkawinan kami, menjaga kekudusan rumah tangga dan kehidupan keluarga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ya Bapa, mampukan kami agar kami selalu hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesabaran, hidup yang selalu diwarnai dengan sukacita, hidup yang selalu disertai damai sejahtera, bahkan hidup di dalam kesetiaan. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, mampukan kami dalam hubungan suami dan istri, juga orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Mampukan di dalam keutuhan rumah tangga dan keluarga kami saling menjaga, saling memahami, saling mengerti, supaya dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami di sana menjadi nyata bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, mampukanlah kami menghadirkan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami, rumah tangga dan keluarga, bahkan di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan juga dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan Bapa, firman ini menjadi kekuatan bagi Ibu Supariah Matita Putih. Kiranya Tuhan Bapa, beliau di masa-masa tuanya, biarlah kiranya dia tetap dapat menjaga kekudusannya di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kehidupannya.
Biarlah apa yang menjadi harapan-harapannya, baik bagi kehidupan dan hari esoknya, bahkan juga bagi kehidupan anak-anak dan keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau mendengarkan setiap doa yang dipanjatkan kepadamu. Terlebih daripada itu, biarlah kiranya Tuhan Bapa Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi Ibu Suparia, sehingga ia mampu menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan di masa tuanya ini. Ya Tuhan, ya Bapa, biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera, juga berkat-berkat-Mu bagi Ibu Suparia, biarlah kiranya itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, ya Bapa, melalui rangkaian syafaat ini kami juga berdoa untuk keberlangsungan GPIB Jemaat Immanuel Semarang di dalam menjawab kehadirannya, di dalam menghadapi tantangan dan pergumulannya. Biarlah GPIB Jemaat Immanuel Semarang senantiasa mendapatkan topangan, dan di dalam penyertaan Tuhan, GPIB Jemaat Immanuel Semarang dimampukan untuk berkarya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah segala pergumulan, tantangan yang ada, Tuhan juga yang memampukan kami untuk melewati, untuk mengatasi masalah-masalah, mengatasi konflik-konflik yang ada, supaya di dalam persekutuan kami, di sana ada kedamaian dan nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan selalu dipuji, baik di dalam kehidupan bergereja, maupun di dalam kehidupan setiap rumah tangga keluarga, warga Jemaat Immanuel Semarang. Ya Tuhan, ya Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan rumah tangga keluarga di dalam persekutuan Jemaat Immanuel Semarang ini. Mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam pergumulan, kami mau menyerahkannya di dalam cinta kasih Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan berjalan bersama mereka, mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan memperoleh kekuatan untuk meraih apa yang menjadi harapannya, bahkan mampu menjalani hidup dan kehidupan yang Engkau anugerahkan. Inilah doa syafaat kami, biarlah apa yang tidak terkatakan dan tidak terucapkan, Tuhan menggenapinya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan, dan bersama dengan didasari apa yang tertulis di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-14, kitab Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah firman Tuhan. Dengan pundi diedarkan kita menyanyikan Kidung Jemaat 300 baitnya yang pertama.
Kidung Jemaat nomor 300 baitnya yang pertama. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita bawa persembahan syukur kita ke dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, karena kami memberikannya kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita. Jangan berbuat seperti itu, kata firman Tuhan. Taat dan setialah beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 367, baitnya yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih karuniamu, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami sekalian dari sekarang dan kekal selamanya. Amin. 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 Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari Rabu mendatang. Ikuti protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Teriring salam dan doa dari keluarga Suparia Matita Putih. Selamat malam.